Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. 2 atau 3 hari setelah kompetisi besar peringkat kuat hampir berakhir, seluruh akademi dalam masih terguncang karena pertempuran yang menggetarkan jiwa itu. Semua orang di akademi dalam membahas pertempuran yang terjadi selama kompetisi besar peringkat kuat. Di antara itu, 2 pertempuran Xiao Yan melawan Liu Qing dan Sun Er melawan Lin Xuya secara alami adalah yang paling disenangi. Hal ini terutama terjadi pada kasus yang terakhir. Wajah semua orang masih menunjukkan ekspresi kaget saat membahas yang terakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita muda ini, yang tampil cukup pendiam meski memiliki penampilan yang memukau, sebenarnya akan menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Di masa lalu bahkan ada beberapa orang di akademi dalam yang diam-diam mengejeknya sebagai vas bunga karena penampilannya. Namun, setelah kejadian ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa orang yang paling menakutkan di dalam Punch Gate bukanlah Xiao Yan. Sebaliknya, itu adalah wanita muda cantik yang selalu patuh di belakangnya. Meminjam momentum yang dibangun Sun Er dan Xiao Yan, reputasi dan status Punch Gate pada dasarnya meningkat terus-menerus dalam waktu 2 hingga 3 hari setelahnya. Setiap anggota Punch Gate mengangkat kepala tinggi-tinggi dengan aura yang kuat saat mereka berjalan di dalam akademi dalam. Kehati-hatian dari periode sebelumnya tidak ada lagi. Ketika orang yang lewat melihat anggota Punch Gate ini, wajah mereka terlihat iri. Dengan Xiao Yan dan Sun Er, kedua ahli ini dengan kekuatan luar biasa yang mendukung Punch Gate, seseorang dapat mengantisipasi hari ketika kekuatan Punch Gate akan melebihi faksi Lin Xuya dan Liu Qing. Namun, karena rumor yang berbeda sedang menyebar liar di dalam akademi dalam, 2 karakter utama yang terlibat, Xiao Yan dan Sun Er, telah menghilang. Beberapa sosok manusia berdiri di ruang rahasia di dalam pavilion kecil rumah Punch Gate. Tatapan mereka tertuju pada Xiao Yan yang sedang duduk bersila di tempat tidur dengan mata tertutup. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan tidak lagi menunjukkan pucat sejak saat itu. Dari kilau merah pucat, tampaknya luka batinnya telah sembuh total. Apalagi, napasnya sudah memulihkan kekuatan masa lalu. Jika seseorang dengan hati-hati merasakannya, dia bahkan dapat merasakan bahwa aura ini tampaknya memiliki indikasi tidak stabil. Nafas tidak stabil semacam ini tidak asing bagi Sun Er dan yang lainnya di sampingnya. Ini karena situasi seperti itu akan terjadi setiap kali kekuatan mereka meningkat. Xiao Yan sudah berlatih selama 3 hari, kenapa dia belum selesai? Biarpun dia meningkatkan kekuatannya, sepertinya itu tidak akan memakan waktu lama, kan? Wu Hao mengerutkan kening pada Xiao Yan dengan mata tertutup rapat saat dia membuka mulut untuk berbicara. Kemajuan biasa tentu saja tidak membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, jelas bahwa dia tidak mengalami kemajuan yang biasa, bodoh. Suara gumaman yang jelas terdengar saat Ziyan, yang mengenakan kuncir kuda ungu pucat memutar matanya ke arah Wu Hao sambil dengan sengaja berbicara dengan suara tua. Namun, penjelasannya ini menyebabkan Sun Er dan yang lainnya tertawa secara spontan. Apa yang bisa ditertawakan? Jika orang ini terus tidak sadarkan diri, saya harus memakan hal-hal yang rasanya tidak enak itu. Ziyan mengerutkan kening saat dia berbicara dengan sikap tertekan. Sun Er mengusap kepala kecil Ziyan dan tersenyum saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan yang matanya tertutup rapat. Dia berkata, kali ini, Xiao Yan GG menderita luka yang sangat serius. Doki di tubuhnya pada dasarnya telah benar-benar kelelahan selama pertarungan dengan Liu Qing. Namun, karena pertempuran tingkat tinggi inilah yang memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan dari kemalangan, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, seperti yang dikatakan Ziyan, kemajuan kekuatan Xiao Yan GG bukanlah sesuatu yang biasa. Jika saya menebak dengan benar, Xiao Yan GG kemungkinan besar kekuatannya akan meningkat lebih dari 1 bintang jika kemajuannya berhasil. Maksudmu terus-menerus menaikkan 2 bintang? Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Biasanya, kecuali seseorang mengkonsumsi harta atau obat-obatan, sangat sulit untuk hasil seperti itu terjadi ketika hanya menjalani kemajuan. Wu Jia terkejut saat dia menjawab dengan cara yang agak tertegun. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang menghasilkan peningkatan level seseorang satu demi satu, akan ada beberapa kotoran.
Di masa depan, seseorang perlu melakukan upaya yang sangat keras untuk membangun kembali fondasi yang kokoh. Sun Er menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Pertempuran kali ini dapat dikatakan memiliki manfaat yang sangat besar bagi Xiao Yan GG. Saya juga tidak begitu yakin mengapa situasi seperti ini akan muncul, atau seberapa besar kekuatannya akan meningkat. Namun, ada satu poin kunci, dan kekuatan Xiao Yan GG akan meningkat pesat setelah ini. Kalian semua tidak perlu khawatir. Ini tidak merugikan dia sedikit pun. Baiklah, kalian semua masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Tidak apa-apa hanya dengan saya di sini. Mata cantik Sun Er menatap wajah Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya ke arah Wu Hao dan yang lainnya. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa mengangkat bahu mereka ketika mereka mendengar ini sebelum pergi. Oh, itu benar, Sun Er. Lin Xiuya telah datang ke Pan's Gate lagi mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi Xiao Yan yang terluka. Langkah kaki Hu Jia tiba-tiba berhenti saat dia merajut alisnya, dan mengalihkan pandangannya ke arah Sun Er. Aku tidak tahu obat apa yang diminum orang ini beberapa hari terakhir ini, tapi dia terus berlari ke tempat ini sepanjang waktu. Aku belum pernah melihatnya seantusias ini sebelumnya. Jangan bilang kalau kamu menyuruh dia mengejarmu setelah kamu mengalahkannya. Sun Er sedikit terkejut. Dia secara acak mengangguk dan langsung berkata dengan acuh tak acuh, katakan saja aku tidak bebas. Anda bisa mengirimnya. Xiao Yan GG berada pada titik kritis kemajuannya dan tidak akan menjamu tamu manapun. Hu Jia memutar matanya. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Sun Er dan dengan lembut berkata, menurutku sikap orang itu terhadapmu sepertinya agak aneh. Tampaknya Baisan saat itu, dan bahkan Wu Hao, semuanya sama. Mata cerah Sun Er menatap wajah aneh Hu Jia saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, jangan mengucapkan kata-kata ini di depan Xiao Yan GG di masa depan. Selain itu, beritahu dia bahwa Xiao Yan GG tidak ada waktu luang beberapa hari ini dan dia tidak perlu datang. Jika tidak ada yang akan menghiburnya. Sungguh orang yang menyedihkan. Hu Jia merentangkan tangannya dan merenung sejenak. Dia berkata, namun, tidak bagus jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda, bukan? Dia telah datang beberapa kali tetapi Anda selalu menghindari bertemu dengannya. Tidak peduli seberapa kecil, dia masih memiliki persahabatan dengan Xiao Yan. Sun Er mengernyitkan alisnya sedikit dan segera menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar ruangan. Ayo pergi, aku akan memberangkatkannya. Hu Jia menjulurkan lidahnya saat dia melihat Sun Er yang telah berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia bergumam di mulutnya, dia bisa menyukai siapapun yang dia inginkan, tapi jika dia menyukai gadis ini, yang telah menggantungkan seluruh hatinya pada anak kecil ini, dia pantas mendapatkannya, pantas mendapatkannya. Lin Xiuya duduk di kursi di ruang tamu. Jarinya perlahan menyentuh permukaan meja saat tatapannya melihat sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia diam-diam merasa agak cemas. Sekelompok orang tiba-tiba datang mengerumuni dari tingkat atas saat tatapannya melihat sekelilingnya. Lin Xiuya buru-buru berdiri. Kebahagiaan samar melintas di wajahnya tanpa meninggalkan kesurupannya ketika tatapannya menyapu wanita muda berpakaian hijau yang perlahan turun. Lin Senior, Xiao Yan GG sedang memulihkan diri dan tidak bisa keluar. Maafkan saya. Sun Er perlahan menuruni tangga dan menuju aula. Dia tersenyum tipis pada Lin Xiuya serta Yan Hao di sampingnya saat dia berbicara. Tidak apa-apa. Lin Xiuya tersenyum. Harus dikatakan bahwa dia sedikit tampan dan luar biasa. Pakaian hijaunya itu mengeluarkan aura yang agak gagah, dan suaranya hangat. Tidak heran mengapa banyak siswi memanggilnya pria yang memiliki daya tarik terbesar di akademi dalam. Namun, senyuman halusnya ini sepertinya tidak berpengaruh banyak pada wanita muda di depannya. Yang terakhir duduk dengan anggun di kursinya, mengatur bulu matanya. Tatapannya tidak pernah berhenti pada yang pertama. Lin Xiuya tertawa getir di dalam hatinya saat melihat sikap Sun Er ini. Dia akhirnya menghela nafas dengan putus asa setelah banyak percakapan yang dia latih dibalas dengan sikap acuh tak acuh tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu, dia berdiri, mengambil kotak giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah obat yang memiliki efek penyembuhan yang cukup besar. Saya pikir itu harus ada gunanya pada saudara Xiao Yan. Junior Sun Er,
Tolong jangan menolak ini. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Mata cerah itu berhenti di wajah Lin Xiuya untuk pertama kalinya saat dia dengan lembut berkata, kalau begitu, Sun Er harus berterima kasih kepada Lin Senior atas nama Xiao Yan GG. Hehehe, tidak apa-apa. Lin Xiuya buru-buru melambaikan tangannya. Lin Xiuya hanya merasa bahwa dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi seperti angin yang acuh tak acuh setelah wajahnya disapu oleh mata pihak lain. Dia menangkupkan tangannya dan membawa Yan Hao meninggalkan aula dengan sikap yang agak menyedihkan. Sun Er tidak memiliki niat sedikit pun untuk menahannya ketika dia pergi. Dia dengan acuh tak acuh meninggalkan kotak giok di atas meja dan perlahan berjalan ke lantai 2. Sungguh orang yang menyedihkan. Hujia menatap punggung Lin Xiuya yang tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh sebelum melihat Sun Er yang tidak terpengaruh sedikit pun. Wajahnya langsung dipenuhi dengan simpati saat dia mendecakkan lidahnya dan menamparkan bibirnya. Hei, kalian dia hanya pernah mengalahkanmu sekali dan sekarang kamu dipukul. Yan Hao mengamati aura Lin Xiuya di depannya di luar Punch Gate. Dia tanpa sadar menepuk kepalanya saat dia berbicara dengan senyum pahit. Lin Xiuya tersenyum malu. Dia juga sangat tidak berdaya dan tidak punya solusi. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang datang tanpa pemberitahuan. Seseorang tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia menginginkannya. Sepertinya sudah ditakdirkan bahwa kamu akan sengsara. Dari tampang sikapnya, terlihat jelas bahwa dia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Anda. Dia berulang kali mengatakan Xiao Yan GG di sana-sini. Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki kesempatan. Yan Hao menghela nafas. Lin Xiuya diam. Dia juga jelas mengerti apa yang dikatakan Yan Hao. Dari tampang sikap yang ditunjukkan Sun Er padanya sebelumnya, dia tahu bahwa sikap dan penampilannya, yang selalu berhasil di depan wanita lain, tidak berdampak sedikit pun padanya. Xiao Yan tidak tampak lebih lemah darinya dalam hal melatih bakat, pencapaian, Jika itu dia dalam pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Liu Qing. Selain itu, dari ketidakpedulian elegan yang Sun Er tunjukkan, pada dasarnya dia tidak memiliki ruangan yang bisa dia tempati. Semua hal ini dengan jelas menunjukkan fakta bahwa dia, Lin Xiuya, tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Lin Xiuya menghadap ke langit dan menghela nafas panjang. Dia menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Sebuah kutukan meledak dari Lin Xiuya di bawah tatapan tertegun Yan Hao. Sialan. Saya sangat cemburu pada Xiao Yan. Mengapa bocah itu beruntung? Sun Er diam-diam duduk di satu sisi di ruang rahasia yang sunyi. Tangannya yang halus memegang pipinya dan di bawah lengannya yang berwarna hijau memperlihatkan pergelangan tangan seputih salju. Sepasang murid seperti harta karun yang cerah menggunakan cahaya kecil dan lembut untuk menatap Xiao Yan, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Sudah 5 hari sejak kompetisi besar peringkat kuat. Namun, Xiao Yan masih belum menunjukkan jejak bangun dari pelatihannya. Ini menyebabkan Wu Hao dan yang lainnya cukup khawatir. Mereka telah menyarankan untuk membangunkan mantan dengan paksa dari kondisi latihannya beberapa kali, tetapi mereka semua dihentikan oleh Sun Er. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa Douqi di tubuh Xiao Yan melonjak dari hari ke hari. Pada saat dia benar-benar terbangun, kekuatannya pasti akan meningkat pesat sejak dia terluka parah. Jika dia terbangun pada saat ini, itu tidak diragukan lagi berarti dia akan kehilangan kesempatan kemajuan yang luar biasa ini. Sepertinya tidak ada hasil hari ini. Sun Er menghela nafas lembut lagi setelah melihat Xiao Yan masih tidak memiliki jejak apapun untuk bangun meskipun telah menunggu lama. Dia bergumam sebelum berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, saat Sun Er berdiri dan hendak pergi, riak energi aneh tiba-tiba melonjak di dalam ruang rahasia. Segera, wajah cantik mantan menjadi riang. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Tidak lama setelah riak itu dipancarkan, aura kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, yang matanya masih tertutup rapat. Aura ini melonjak berulang kali, dan dalam waktu yang sangat singkat, itu telah melebihi aura Xiao Yan di puncaknya. Apalagi masih terus menanjak, kegembiraan muncul di wajah Sun Er saat dia merasakan aura yang dengan cepat naik. Itu memang seperti yang dia duga. Xiao Yan telah berulang kali menyerap sejumlah besar energi ke dalam tubuhnya selama beberapa hari terakhir.
Sekarang, di bawah serangan energi dalam jumlah besar itu, penghalang antar level dengan mudah dihancurkan. Lonjakan aura yang tiba-tiba berlanjut selama 5 menit penuh sebelum peningkatan itu akhirnya berhenti secara bertahap. Sesaat kemudian, riak energi tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding keras, mengguncang ruang rahasia hingga bergetar. Setelah riak energi melonjak, kemerahan yang aneh dan halus di wajah Xiao Yan berangsur-angsur tersebar sampai dia memulihkan warna biasanya. Matanya yang tertutup rapat bergetar sedikit sebelum akhirnya dibuka perlahan untuk melihat tatapan gembira Sun Er. Saat mata Xiao Yan perlahan terbuka, sekelompok nyala api hijau tiba-tiba keluar sebelum menyusut kembali dengan cara seperti kilat dan menghilang. Udara berbintik-bintik yang mengandung beberapa warna hitam dikeluarkan oleh Xiao Yan. Udara hitam perlahan naik sebelum menyentuh langit-langit yang kokoh. Segera, itu membuat lubang kecil di langit-langit di bawah suara Qi yang sangat lembut. Alis Sun Er sedikit merajut saat dia menyaksikan adegan ini. Lapisan kilau pucat muncul di wajah Xiao Yan setelah pelepasan udara berbintik-bintik. Ekspresi kegembiraan muncul tanpa menahan diri di wajah Xiao Yan saat dia merasakan bahwa Dou Qi di tubuhnya lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Selamat, Xiao Yan GG. Cedera serius ini tidak hanya meninggalkan benih masalah, tetapi malah membuat Anda mendapatkan keuntungan dari kemalangan. Dari tampang aura Anda saat ini, saya pikir kekuatan Anda seharusnya berada di sekitar Douling bintang 5, bukan? Sun Er membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat kejutan menyenangkan di seluruh wajah Xiao Yan. Xiao Yan merasakan sedikit sebelum mengangguk sedikit. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya sekitar bintang 5 Douling. Meskipun Xiao Yan sangat terkejut karena telah memajukan 2 tingkat sekaligus, dia tidak merasa itu terlalu tak terbayangkan. Orang lain mungkin merasa tidak percaya atas kekuatannya yang tiba-tiba melonjak oleh 2 bintang, tetapi dia memiliki beberapa petunjuk tentang itu. Meskipun pertempuran besar ini adalah faktor pemicu utama, alasan yang lebih besar adalah karena tubuhnya telah menelan berbagai pil obat dan kekayaan alam. Salah satu contohnya adalah core quenching body milk yang telah dia konsumsi beberapa waktu sebelumnya. Meskipun sebagian besar digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiao Yan, masih ada beberapa sisa kekuatan obat yang telah merembes ke berbagai bagian tubuhnya. Karena tubuh Xiao Yan telah jatuh ke dalam keadaan benar-benar kelelahan, kekuatan obat yang tersembunyi itu secara alami dan otomatis merembes keluar. Selain membantunya menyembuhkan luka-lukanya, itu juga memberinya bantuan yang sangat besar dalam meningkatkan kekuatannya. Tapi sepertinya ada beberapa masalah dalam tubuh Xiao Yan GG. Sun Er mengambil langkah berulang sampai dia berada di samping Xiao Yan. Murid-muridnya yang cerah memandang yang terakhir dan memeriksa dengan ekspresi serius. Xiao Yan terkejut sebelum tiba-tiba mengerti. Itu mungkin karena dia telah menyaksikan benang udara hitam tadi. Xiao Yan mengusap kepalanya dan berkata tanpa daya, saat itu, saya membantu Nalan Jie mengeluarkan racun untuk mendapatkan ramuan obat. Akhirnya, racun masuk ke tubuh saya. Namun, untungnya saya memiliki perlindungan api surgawi, dan racun itu tidak dapat menyebabkan saya terluka. Karena ini, ia telah bersembunyi di dalam tubuhku, dan aku hanya bisa mengeluarkan sedikit setiap kali aku meningkatkan kekuatanku. Xiao Yan GG tidak dapat menyelesaikannya bahkan dengan keterampilan alkemismu. Sun Er berbicara dengan cara yang agak terkejut. Racun ini sedikit luar biasa. Saat itu, Nalan Jie, yang kekuatannya di kelas Dou-Wang, hampir mati karena itu. Bagaimana itu bisa sangat mudah untuk dikeluarkan sepenuhnya? Xiao Yan mengangkat bahunya dan menjawab, tenang, tidak apa-apa. Selama api surgawi ada di tubuhku, benda itu tidak akan berpengaruh. Xiao Yan terhibur. Dia segera membalikkan tubuhnya. Dia turun dari tempat tidur sebelum memutar tubuhnya yang telah duduk selama beberapa hari. Suara retak tulang segera terdengar dengan cara manis di dalam ruang rahasia, seperti kacang yang dihancurkan. Itu benar, apa yang terjadi di akhir kompetisi besar peringkat kuat. Aku seharusnya masuk 10 besar kan? Xiao Yan tiba-tiba teringat masalah yang paling penting dan buru-buru bertanya. Hehehe. Santai, Anda telah memasuki 10 besar meskipun Anda peringkat terakhir. Sun Er meringkuk dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiao Yan, yang tampaknya telah melepaskan beban berat, sebelum segera menambahkan, Liu Qing juga telah masuk 10 besar.
Xiao Yan terkejut sebelum dia bertanya dengan cara tertegun, "Kalau begitu, siapa yang menang?" Elder pertama mengatakan bahwa itu seri. "Oleh karena itu, Anda berdua diizinkan untuk masuk 10 besar bersama." Sun Er berbicara dengan senyum manis. "Jadi seperti ini terserah. Bagaimanapun, saya tidak peduli berapa banyak orang yang berada di 10 besar bersama selama saya diizinkan untuk memasuki kedalaman menara penyulingan ki langit yang berkobar." Xiao Yan menganggukkan kepalanya tanpa peduli. Dia meregangkan pinggangnya yang malas sebelum dengan cepat berjalan keluar dari ruang rahasia. Dia bergumam, "Tulangku akan berkarat setelah tinggal di sini begitu lama. Nak, ayo pergi dan rasakan udara segar." Sun Er tersenyum mendengar ini. Dia segera mengangguk sebelum mengikutinya. Keributan yang cukup besar terjadi saat Xiao Yan dan Sun Er muncul di Pans Gate. Selama periode waktu ini, rumor luka serius Xiao Yan yang sulit disembuhkan telah menyebar ke dunia luar. Meskipun Sun Er dan yang lainnya telah membantah rumor selama periode waktu ini, Xiao Yan tidak mengungkapkan dirinya beberapa hari terakhir ini telah menyebabkan anggota Pans Gate merasakan ketidakpastian. Mereka secara alami dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan sekarang karena mereka melihat Xiao Yan yang sangat baik dengan corak yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut saat dia berjalan di dalam Pans Gate. Dia menemukan bahwa sepertinya ada lebih banyak anggota di Pans Gate dibandingkan sebelumnya. Selain itu, atmosfer keseluruhan juga sangat tinggi. Saat dia berjalan, banyak tatapan yang melesat ke arahnya dari segala arah dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. "Hei, Xiao Yan, apakah kamu akhirnya benar-benar sembuh?" Suara akrab Lin Yan tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan melihat sekelilingnya. Segera, sesosok manusia dengan cepat muncul di sisi Xiao Yan, mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan saat mantan menepuk bahu Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan. Tatapannya tiba-tiba berhenti di dada yang terakhir. Lencana yang sangat familiar dikenakan di tempat itu. Xiao Yan segera memiliki ekspresi tertegun. Kenapa kamu memakai lencana untuk Pans Gate kami?" Wajah Xiao Yan tercengang. "Kakak laki-laki Lin Yan telah bergabung dengan Pans Gate kami. Apakah ada masalah dengan dia memakai lencana kita?" Sun Er di samping tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa. Xiao Yan menatap dengan tercengang. Lama kemudian sebelum dia berbicara dengan wajah aneh, "Kamu, sebagai 10 ahli teratas dalam peringkat kuat sebenarnya bersedia menurunkan diri untuk bergabung dengan gerbang PAN kami. Apa, lebih rendah? Reputasi gerbang PAN saat ini adalah sesuatu yang bahkan gigi serigala Lin Xiuya dan gunung membelah Liu Qing tidak dapat bersaing. Meskipun mereka memiliki kehadiran ahli yang duduk di sana, gerbang PAN memiliki lebih banyak ahli daripada mereka. Lupakan Brute Force Queen yang tetap di sini sepanjang hari. Bahkan Anda bisa bersaing dengan ahli seperti Liu Qing. Apalagi masih ada Sun Er. Hihi, bahkan peringkat 2 Lin Xiuya dengan mudah dikalahkan olehnya. Siapa di akademi dalam ini yang masih berani mengatakan bahwa gerbang PAN lemah dan mudah diprovokasi?" Lin Yan tertawa. Kapan Sun Er mengalahkan Lin Xiuya? Xiao Yan sekali lagi terkejut. Wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Sun Er yang melengkungkan mulutnya menjadi senyuman di sampingnya. Itu terjadi dalam pertandingan sparring setelah kompetisi besar peringkat kuat selesai. Cek, kamu tidak melihat adegan itu. Lin Xiuya dikalahkan di tangan Sun Er dalam waktu kurang dari 10 menit. Pada saat itu, semua orang yang hadir tampak membosankan. Lin Yan melambaikan tangannya dan tertawa dengan sombong. Kejutan di mata Xiao Yan semakin padat saat Lin Yan berbicara. Dia tahu bahwa Sun Er pasti menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dia tidak menyangka dia akan sekuat ini ketika dia benar-benar meletus. Lin Xiuya itu adalah seorang ahli yang bisa bersaing dengan Liu Qing. Xiao Yan telah menghabiskan semua kekuatannya untuk mengalahkan Liu Qing, hanya untuk berakhir dengan keduanya terluka parah. Dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan bisa mengalahkan Lin Xiuya dalam waktu 10 menit. Kekuatan itu, sepertinya juga mencapai kelas Do Wang, kan? Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat memikirkan kemungkinan ini. Gadis ini benar-benar terlalu menakutkan. Usianya saat ini tampaknya jauh lebih muda dari dirinya. Do Wang berusia 17 atau 18 tahun.
Prestasi seperti ini benar-benar dapat menyebabkan para sesepuh di akademi dalam merasa sangat rendah sehingga mereka menutupi wajah mereka dan menangis. Saat pikiran ini melayang di hati Xiaoyan, dia juga tiba-tiba mengerti setelah mengingat faksi kuno di belakang Sun Er. Tampaknya dia tidak bisa dilihat secara biasa. Sun Er tersenyum lembut, tampak jelas memahami pikiran yang masih ada di hati Xiaoyan. Tangannya yang halus mengusap lengan Xiaoyan. Bagian mana dari sikap yang sangat patuh itu yang tersisa dari sikap dingin yang dia miliki ketika menantang Lin Xiuya saat itu? Lin Yan mendecakkan mulutnya saat melihat sikap lembut dan patuh yang diadopsi Sun Er terhadap Xiaoyan. Bahkan orang gila pertempuran seperti dia mau tidak mau merasa iri muncul di hatinya. Berapa banyak orang di akademi dalam ini yang bisa menikmati berkah cinta yang lebih adil ini? Hari-hari Xiaoyan sekali lagi menjadi setenang sebelumnya setelah bangun tidur. Meskipun dia akan menarik cukup banyak keterkejutan dan berbagai macam tatapan setiap kali dia mengungkapkan dirinya di akademi dalam, itu menjadi wajar baginya setelah terbiasa dengannya. Setelah waktu yang lama, Xiaoyan bisa mencapai titik mengabaikan mereka sepenuhnya. Meskipun kompetisi besar telah berakhir, masalah mengenai masuk ke menara penyulingan Ki Langit yang berkobar didorong mundur, mungkin untuk memberikan waktu yang cukup bagi para pesaing untuk memulihkan diri. Hal ini menyebabkan Xiaoyan, yang dipenuhi dengan antisipasi, mulai merasa sulit untuk menghabiskan waktu. Xiaoyan tidak memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih selama periode waktu ini karena dia baru saja meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Sebaliknya, dia memilih untuk diam-diam memperbaiki doki di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Peningkatan besar yang tiba-tiba dan besar pada dokinya dapat menyebabkan hati orang-orang dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi lonjakan yang tiba-tiba seperti itu tidak memiliki ketegasan yang sama dari doki yang diterima seseorang saat maju selangkah demi selangkah. Memajukan secara dangkal adalah tabu dalam kemajuan. Oleh karena itu, demi masa depan, Xiaoyan harus memastikan bahwa tubuhnya mempertahankan kondisi yang benar-benar terisi setiap saat, dan bukan kekuatan dangkal kosong semacam itu. Pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dia bunuh di wilayah sudut hitam adalah contoh terbaik dari ini. Meskipun dia telah maju ke kelas Dowling di usia yang begitu muda, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Dowling biasa dalam pertarungan yang sebenarnya. Selain itu, karena kekuatannya yang dangkal dan doki yang tidak stabil, kekuatan bertarung yang dia tunjukkan secara alami terbatas. Doki yang awalnya dangkal dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi substansial selama pelatihannya yang santai dan tenang setiap hari. Dengan Green Lotus Core Flame, asisten yang sangat baik dalam penyempurnaan doki, waktu dan upaya yang dibutuhkan Xiaoyan untuk menyempurnakan doki jelas berkurang dan lebih mudah dibandingkan dengan orang biasa. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sun Er suka menarik Xiaoyan pergi untuk memasuki pegunungan yang dalam bersama-sama selama ini yang sekali lagi menjadi santai. Setelah itu, mereka akan berbaring di rerumputan hijau subur dan berpelukan bersama sementara sinar matahari yang hangat menyinari mereka. Hari-hari diperkaya dan diberkati. Namun, Xiaoyan merasakan firasat berulang bahwa sesuatu akan terjadi saat mereka meluangkan waktu untuk menikmati pengalaman memperkaya mereka di hutan pegunungan yang tenang ini. Mereka berada di permukaan rumput yang agak miring. Rerumputan berwarna hijau yang subur itu seperti karpet berwarna hijau yang membentang sampai ke tepi pandangan seseorang. Ada ngarai gunung yang sangat luas di padang rumput tidak jauh di bawah. Ngarai itu sangat dalam. Dengan awan samar yang masih tersisa di sana, tempat itu tampak seperti surga. Xiaoyan dan Sun Er berbaring di padang rumput. Sinar matahari yang redup menutupi tubuh mereka, memberi mereka perasaan mengantuk yang hangat. Sun Er sedikit memiringkan kepalanya. Mata cerah seperti permata itu melihat wajah tenang dan puas dari pemuda berjubah hijau di sampingnya yang matanya tertutup. Mulut kecilnya perlahan terangkat menjadi busur. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah mengingat sesuatu, dan matanya menjadi sedikit suram. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Xiaoyan GG, Anda harus benar-benar mempraktikkan gulungan yang diberikan Sun Er kepada Anda setelah Anda mencapai kelas Do Wang di masa depan." Xiaoyan membuka matanya saat mendengar suara lembut-lembut di samping telinganya. Dia tersenyum dan mengusap kepala Sun Er sambil berbicara, "Itu wajar. Bagaimana bisa saya tidak mengerahkan semua upaya saya untuk mempraktikkan sesuatu yang diberikan Sun Er kepada saya?"
Sun Er tersenyum dan tertawa manis mendengar ini. Tawanya seperti anak sungai di gunung yang menabrak batu, segar dan menyenangkan. Namun, nak, mengapa kamu tampak sedikit aneh selama beberapa hari terakhir ini? Xiaoyan tiba-tiba berbicara saat dia melihat langsung ke wajah Sun Er yang bergerak. Sun Er sedikit terkejut, tatapannya berkedip saat dia menghindari tatapan Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lembut, "Tidak. Saya merasa tidak berbeda dari masa lalu." "Apakah begitu?" Xiaoyan tersenyum. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika suara serius Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, "Ada sekelompok besar aura terbang ke arahmu. Aura ini sangat kuat, dan target mereka tampaknya adalah kalian berdua." Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Yao Lao. Ekspresinya segera berubah. Tanpa punya waktu untuk memikirkan mengapa sekelompok besar aura asing yang sangat kuat muncul di Akademi Dalam, Xiaoyan berdiri dan menarik Sun Er, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Yang terakhir tampaknya samar-samar merasakan sesuatu ketika Xiaoyan menariknya. Wajah cantiknya segera berubah saat dia buru-buru mendorong Xiaoyan ke hutan. Mulutnya dengan cemas berbicara, "Xiaoyan GG, cepat pergi dan sembunyi. Jangan keluar apapun yang terjadi." "Apa itu? Apakah orang-orang itu mengejarmu?" Xiaoyan meraih tangan halus Sun Er dan berbicara dengan ekspresi tenggelam. Tatapan Sun Er menyapu cakrawala utara yang jauh. Dia merasakan aura yang dengan cepat bergegas, dan tangannya yang halus dengan cepat menekan tubuh Xiaoyan. Dia meludah dengan paksa dan angin lembut mendorong Xiaoyan ke dalam hutan. Pada saat yang sama, dia menginstruksikan, "Xiaoyan GG, tekan auramu dan jangan biarkan mereka menemukanmu." Ekspresi Xiaoyan terus berubah setelah didorong oleh Sun Er ke hutan. Dia tidak mengerti mengapa Sun Er tiba-tiba menjadi cemas. Siapakah orang-orang ini? Tinju Xiaoyan perlahan mengencang saat tatapannya mengikuti Sun Er, dan beralih ke cakrawala utara. Kemarahan yang tidak biasa diam-diam meningkat di dalam hatinya. Sekelompok besar suara angin deras muncul dari langit tidak lama setelah Xiaoyan didorong ke hutan. Akhirnya, lebih dari 10 titik hitam yang sangat kecil muncul di ufuk utara. Rute titik-titik hitam ini sangat jelas. Mereka langsung bergegas ke tempat Sun Er berada. Saat suara angin deras yang tajam menjadi lebih kuat, kecepatan titik hitam menjadi lebih cepat. Akhirnya, mereka muncul dalam batas yang terlihat. Tatapan Xiaoyan melewati celah di antara daun pohon dan menyaksikan 10 plus bintik hitam dalam pandangannya. Syok segera muncul di wajah Xiaoyan. Bintik-bintik hitam itu bukanlah sosok manusia, tetapi lebih dari 10 magical beast yang benar-benar hitam dengan tanduk berwarna perak di kepala mereka yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Klakson dipenuhi dengan garis-garis aneh, dan suara menggelegar yang liar keluar dari sana. Ada 4 sayap besar yang tumbuh di belakang magical beast. Angin liar menderu-deru dan bersiul dari langit saat sayap-sayap dikepakkan, menekan hutan hingga sedikit lebih rendah. Xiaoyan belum pernah melihat atau mendengar tentang magical beast asing ini. Namun, ini tidak menghalangi dia dari perasaan tertegun di hatinya. Ini karena dia merasakan aura yang sangat ganas dari magical beast ini. Jelas, magical beast ini bukan hanya magical beast transportasi biasa, tetapi sejenis binatang tempur terbang. Binatang terbang jarang ditemukan di dalam dan dari dirinya sendiri. Binatang terbang yang digunakan dalam pertempuran bahkan lebih langka. Hanya faksi yang sangat besar yang memiliki modal untuk membiarkan dan menjinakkan mereka. Tatapan Xiaoyan beralih dari binatang bertanduk 4 bersayap ini sebelum akhirnya berhenti di punggung mereka yang sangat besar. Xiaoyan sekali lagi terkejut. Dia melihat bahwa ada sesosok manusia berdiri di punggung masing-masing hewan bertanduk 4 bersayap. Orang-orang ini mengenakan jubah ungu hitam di tubuh mereka dan menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Saat tatapan mereka sedikit bergeser, mereka tampak seperti pancaran pedang tajam yang menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Xiaoyan agak terkejut saat menyadari bahwa aura dari semua 10 sosok manusia ini seperti danau yang dalam di mana orang tidak dapat melihat dasarnya. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan Xiaoyan dari para sesepuh di Akademi Dalam. 10 hewan besar bertanduk 4 bersayap mengepakkan sayap mereka sebelum akhirnya berhenti di ngarai gunung. Banyak pandangan menyapu ke arah wanita muda berpakaian hijau yang berdiri di rerumputan. "Hehehe, Sun Er Xiaojie, aku akhirnya menemukanmu."
Binatang bertanduk 4 bersayap terdepan turun perlahan. Di atasnya ada seorang pria yang berbicara sambil tertawa kepada Sun Er. Pria ini tidak dianggap sangat tua. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 24 hingga 25 tahun. Penampilannya sangat tampan dan santai dan bisa dibandingkan dengan Lin Xiuya. Jubah ungu hitam di tubuhnya menyebabkan dia memiliki aura stabil tambahan dibandingkan dengan Lin Xiuya. Yang terpenting, pria ini tampaknya adalah pemimpin grup ini. Ini karena posisi 9 orang lainnya berdiri jelas di belakangnya. Detail kecil dan tidak penting seperti itu adalah yang terbaik dalam mengungkap perbedaan status. Saya adalah wakil komandan baru dari Black Submerged Army, Ling Quan. Saya telah diperintahkan oleh pemimpin klan untuk membawa Xiao Jie kembali. Pria yang menyebut dirinya Ling Quan berdiri di atas binatang bertanduk 4 bersayap saat dia menangkupkan tangannya ke arah Sun Er, dan berbicara dengan hormat kepada Sun Er. Saya telah mengatakan bahwa saya akan kembali sendiri. Mengapa kalian semua harus bergegas dari jarak yang begitu jauh? Kedatangan Ling Quan yang tiba-tiba dan yang lainnya menyebabkan ekspresi Sun Er menjadi dingin. Oleh karena itu, kata-katanya juga mengandung rasa dingin saat dia berbicara. Kepala klan telah memberikan instruksi karena kami hanya bisa mematuhinya. Ling Quan tersenyum tipis. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika matanya tiba-tiba mengeras. Tatapannya langsung mengarah ke hutan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, siapa yang menguping. Kata-kata Ling Quan baru saja terdengar ketika ekspresi 9 sosok manusia yang diam-diam berdiri di punggung binatang bertanduk 4 bersayap itu langsung berubah menjadi dingin. Dalam sekejap, tubuh 9 sosok manusia itu melintas ke dalam hutan. Gelombang suara tabrakan rendah dan dalam segera muncul. Berhenti. Wajah cantik Sun Er berubah saat dia berteriak dengan tegas. Saat suara keras Sun Er terdengar, sosok manusia tiba-tiba keluar dari hutan. Akhirnya, dia mengepakkan sayapnya dan berhenti di udara sebelum akhirnya perlahan mendarat di samping Sun Er. Dia adalah Xiao Yan yang pakaiannya agak tidak rapi. Xiao, kamu baik-baik saja. Wajah cantik Sun Er tampak cemas saat melihat napas Xiao Yan yang agak terengah-engah. Bentuk sapaannya yang biasa baru saja akan diteriakkan ketika dia menjadi berhati-hati. Segera, dia memaksa dirinya untuk menjadi tenang saat dia bertanya. Xiao Yan sedikit mengernyit karena perubahan Sun Er ini. Dia bertanya, apa yang terjadi? Setelah Xiao Yan keluar dari hutan, 9 sosok manusia itu juga tampak seperti satu tubuh saat mereka keluar bersama. Akhirnya, mendarat di belakang Ling Quan. Tatapan mereka seperti pisau tajam yang dikunci dengan kuat ke Xiao Yan. Kamu perubahan ekspresi di wajah Sun Er tidak luput dari perhatian Ling Quan. Mata yang terakhir sedikit menyipit saat dia segera menoleh untuk melihat Xiao Yan yang telah muncul. Dia sedikit terkejut saat melihat wajah itu. Jarinya dengan lembut mengetuk dahinya saat dia tiba-tiba berbicara dengan setengah tersenyum, jika tebakanku benar, ini seharusnya Tuan Muda Xiao Yan yang pernah menjadi sampah klan Xiao. Aku telah melihat gambarmu. Kamu siapa? Wajah Xiao Yan sedalam air saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Wakil Komandan Tentara Terendam Hitam. Namun, tidak ada gunanya memberitahu Anda hal ini. Anda, atau mungkin saya harus mengatakan klan Xiao, tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan kontak dengan level seperti itu. Ling Quan tersenyum saat menjawab. Suaranya berisi penghinaan yang sangat langsung. Dia sudah lama mendengar berita tentang klan Xiao yang hampir dimusnahkan. Klan Xiao saat ini telah benar-benar menolak. Dalam hal apakah mereka memiliki kebesaran yang mereka miliki saat itu? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap, dingin setelah mendengar penghinaan yang disampaikan kata-kata Ling Quan terhadap klan Xiao. Tangannya juga perlahan meraih penguasa Suan berat. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.